Sekarang kan pasti ada satu kekhasan ya, artinya bentuknya sebuah report akan berbeda dengan bentuk genre yang lain. Akan seperti apa bentuknya ini? Mungkin ada ciri-ciri tertentu atau karakter tertentu yang bisa diperlihatkan? Iya, kita juga bisa mengetahui membedakan satu teks yang satu dengan yang lain, terutama report ini dilihat dari generic structure-nya. Di slide Anda ya? Generic structure ini maksudnya bagian-bagian dari teks. Tiap-tiap teks mempunyai generic structure yang berbeda. Di sini generic structure yang ada di dalam report adalah general classification dan description. General classification ini menunjukkan informasi secara umum. Bisa dikatakan bahwa dalam general classification ini gambaran umum dari suatu teks yang akan kita bahas, pokok bahasannya apa. Itu secara singkat digambarkan dalam general classification. Bisa juga dalam berbentuk deskripsinya itu pengertian secara singkat yang menunjukkan apa yang akan dibahas. Bisa dengan tentang manusia, tentang benda, ataupun tentang lingkungan. Atau peristiwa tertentu. Peristiwa tertentu bisa seperti itu. Oke, itu tadi kan sebetulnya bangun umumnya ya, isinya seperti itu. Kemudian secara kebahasaan akan muncul seperti apa sebuah report ini? Iya, dalam unsur kebahasaannya ini dibahas dalam linguistic picture. Linguistic picture-nya yang pertama adalah tentang general participation. Ini fokus on the general participant, artinya partisipannya itu berbentuk umum, tidak khusus. Maksud khusus di sini tidak ditujukan kepada pembaca tertentu atau tidak kelompok seperti tertentu itu, begitu. Tetapi secara umum. Kalau kita akan membicarakan sekolah, tidak sekolah tertentu, tetapi sekolah secara umum. Kalau kita akan menggambarkan suatu binatang, binatang pun tidak matanya, tidak hidungnya dan lain-lain. Pokoknya binatang secara keseluruhan, itu maksud dari general participation. Lalu ada simple present di sini maksudnya apa nih, Bu? Iya. Yang kedua, linguistic picture-nya adalah simple present. Karena tadi dikatakan bahwa dalam report itu menunjukkan suatu fakta, kebenaran, maka kalimatnya pun disusun dalam bentuk simple present. Seperti fungsinya simple present itu the general truths, untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Maka di sini tidak boleh menggunakan past tense. Jadi simple present yang digunakan. Iya. Oke, selanjutnya Ibu. Selanjutnya cirinya adalah no temporal sequence. Maksud dari no temporal sequence ini adalah tidak berurutan, tidak mengikuti langkah-langkahnya, tidak seperti itu. Tidak ada urutan kejadian-kejadian, tidak disebutkan. Ya, secara global aja. Yang keempatnya adalah having and being verb. Being and having verb di sini bukan merupakan action verb. Hanya kalau misalnya kita menggunakan being verb itu bisa untuk mengidentifikasi siapa yang apa yang diterangkannya. Bisa juga having, maksudnya ketika kita akan mendeskripsikan suatu milik seseorang. Itu menggunakan being and having verb. Bu Nur, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya sebetulnya definition, function, generic structure dan linguistic feature-nya suatu report ini seperti apa begitu ya. Ibu punya contoh tidak untuk diperlihatkan kira-kira yang namanya report ini modelnya kayak apa sih begitu? Iya, baik. Mungkin Bapak Ibu juga di rumah pernah membuat teks yang sama tentang report. Nah, di sini ada saya ngambil dari salah satu modul dari modul report, ada contoh teksnya. Kebetulan saya ngambil dari kejadian alam di sini, kejadian alam yang menggambarkan tornado. Nah, dalam teks ini ada dua yang dijelaskan. Yang pertama adalah generic structure. Dalam paragraf ke-1 di sini, generic structure-nya adalah menunjukkan general classification, penggambaran secara umum. Dalam linguistic picture-nya, yang pertama di sini general classification-nya, dalam linguistic picture, general classification yang diterangkan adalah tentang tornado. Tornado yang menjadi inti dari pokok bahasannya. Ini bukan tornado enggak. Pokoknya enggak terjadi di mana gitu. Ini masih umum. Kemudian di sini ada juga simple present. Simple present yang digunakan di sini adalah is powerful. Ini kata is. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga akan bisa mengidentifikasi selain dari kata tornado is powerful, kemudian masih ada enggak yang menunjukkan simple present?
Di sini ada ya. It is one of the most destructive storm on the earth, seperti itu. Kemudian di sini juga ada lagi satu. Di sini a tornado is also called a water sport. Ini menunjukkan simple present. Ini memang tujuan general participat. Jadi orang yang sebetulnya bukan ahli cuaca, bukan ahli meteorologi, tapi membaca report ini menjadi paham gitu ya. Tornado ini sebetulnya apa sih begitu ya. Ini bisa digambarkan dalam general classification. Masih ada lagi contoh sambungan dari tornado ini di paragraf berikutnya yang menunjukkan tentang generic structure description. Yang description di sini merupakan gambaran secara detail dari teks yang tadi diungkapkan dalam paragraf pertama. Ini juga dalam linguistic picture-nya masih ada being verb di sini yang menunjukkan whether scientists are unable to know. Kata are di sini menunjukkan being verb. Jadi untuk pembahasan report mungkin ada pertanyaan dari audiens. Saya sebetulnya ingin tahu juga ketika di modul ini ada ya berarti ya report ini ya. Untuk contoh-contoh teks kebetulan banyak sekali, itu saya hanya ambil salah satunya saja untuk teks report ini. Jadi bagi pemirsa yang sebetulnya bisa mendownload muatan dari modul itu bisa ditemukan contoh-contoh report yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan begitu? Iya, nanti ini bisa untuk diajarkan kepada para siswa, peserta didik Bapak Ibu sebagai contoh apa sih report tersebut, bagaimana contoh yang lainnya, bahkan peserta didik juga nanti bisa untuk membuat kalimat sendiri seperti itu. Oke, kalau untuk guru madrasah sanawiyah yang mengajarkan bahasa Inggris, kita paham bahwa modul ini membantu dalam pengertian seperti inilah contohnya report. Kalau mau membuat contoh, mungkin terkait dengan strategi mengajar, kalau mau menerangkan tentang genre report ini kepada siswa-siswi madrasah sanawiyah, ada strategi atau trik tertentu nggak, Bu? Seperti halnya dalam pembelajaran genre ini ada 4 yang bisa digunakan, seperti dengan menggunakan bidding of the field, modeling, seperti itu, memberikan pemodelan-pemodelan, contoh-contoh kepada para peserta. Kemudian nanti ada independent instruction seperti itu. Jadi pengelompokan dengan siswa sehingga anak bisa membuat teks yang telah dimodelkan oleh gurunya. Oke, kita sudah dapat cukup banyak penjelasan dari Ibu tentang genre report ini ya. Tapi ini kan hanya satu dari sekian banyak genre ya. Ada genre yang lain, Ibu? Kebetulan kita hanya ambil satu yang tadi report, kemudian sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke... Mungkin ditahan dulu saja penjelasan tentang genre berikutnya. Kita akan ambil istirahat sebentar, nanti kita teruskan lagi.